Halo, selamat malam kawan aksi. Wuhu! Selamat datang di acara kita malam hari ini di Jumat malam. Welcome to Insight. Iya. Dan wow, selamat datang juga untuk semua partisipan yang sudah hadir ya di jam 7 malam ini nih. Ini jam-jam sini ada jam-jam kritis. Mengingat besok adalah hari Sabtu, weekend. Biasanya jam segini teman-teman ada yang udah rebahan. Dan juga dimanapun kalian berada, lagi sama siapapun kalian, mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan kaya raya ya. Karena biasanya bahagia itu bisa menimbulkan efek-efek vibes yang positif gitu. Karena acara hari ini kita akan menambah value dari pengetahuan kita, dari insight kita, sesuai dengan tema The Art of Never Give Up. Wow, tentunya sesuai tadi di poster, saya nggak akan sendirian. Ya, cukup di kehidupan nyata aja saya sendirian. Saya nggak mungkin sendirian di hari ini karena saya akan ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren banget. Tapi nanti saya akan spillnya nanti dulu. Jangan spill sekarang, kamera juga belum pada dibuka ya. Karena ini adalah dua bintang tamu yang keren-keren di bidangnya ya. Yang satu dari orang KPK yang bisa memberikan insight yang oke banget. Satu lagi adalah educator, influencer yang memang bisa memberikan insight-insight untuk pengalaman-pengalamannya studi di dua kampus bergengsi dunia. Dan jangan lupa, saya yakin semua teman-teman yang ada di ruangan sini, semua kawan aksi ini, kita harus punya istilah namanya Jumat bersepeda kakak. Apa coba itu Jumat bersepeda kakak? Yaitu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Ayo nanti ya. Jadi ini harus diingat ya, Jumat bersepeda kakak. Ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Dan kita harus perkenalkan diri dulu. Selamat malam semuanya, nama saya Rana Rayendra. Saya akan menjadi moderator untuk 2 jam ke depan ya. Dan juga saya tentunya nggak sendiri, bahwa acara hari ini Insight adalah inspirasi gaya hidup yang berintegritas. Sebuah program webinar series yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahunnya yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang kuat tentang nilai-nilai anti korupsi ya, dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi audiens muda. Oke, jadi tentunya hari ini akan banyak bertabur pengetahuan yang akan ternyata begini ya. Oh, ternyata hal-hal kecil ini juga ada kaitannya loh dengan korupsi. Nah, makanya tahan dulu, kita akan sama-sama ngobrol dengan dua narasumber. Langsung aja saya memperkenalkan. Yang pertama aku ingin memperkenalkan yaitu Mas Anjas Prasetyo. Wey, sudah ada di studio. Yeay. Halo. Kurang lebih ada 200 orang di sini. Wow. Enggak. Banyak ya. 200.000 atau 200 juta? Yang di studio sini, wah banyak banget. Nggak kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Oke, sampai Mas kelihatan. Anjas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan Alhamdulillah baik. senang banget bisa menyapa kawan aksi di sini. Kawan ya. aksi. Gimana menerjang perjalanan Jakarta ibu kota? Kebetulan kita lagi di Jakarta menuju ke studio ini. Macet nggak? Tadi diculik sama teman-teman Soskam tadi. Jadi datang lebih bisa on awal. time gitu. Harus Lebih on awal, time gitu alhamdulillah, ya. betul ya. Oke, Mas Anjas ini di bagian apa? Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Wow, keren banget ya. Jadi nanti kita akan minta insight-nya dari Mas Pasti, Anjas. pasti. Gimana buat teman-teman muda, kawan aksi di sini nih bisa kayak ternyata begini ya tentang gratifikasi itu ya seperti apa gitu ya. Oke, Mas Anjas ya. Siap. Dan ternyata tadi aku juga udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Anjas. Beliau ini punya experience pendidikan yang luar biasa ya. Lulusan UGM Yogyakarta, lalu pernah exchange student juga di Jepang, lalu S2-nya juga di Melbourne. Nah, makanya kita pengen, tadi ada yang seru juga ya Mas ya, bahwa sempat kuliah di zaman COVID-19. Zaman COVID-19. Mungkin nanti juga kita akan sharing dengan Mbak Zafira juga gitu ya setelah ini. Dan which is ini keren banget karena dua orang bintang tamu malam hari ini benar-benar membuat saya, aduh saya ini
siapalah saya ini, mudah-mudahan bisa berada di dua-dua orang hebat ini, bisa seenggaknya bisa mengimbangi lah ya. Karena keren-keren dua narasumber saya malam hari ini ya. Oke Mas Anjas, aku boleh bergeser dulu ke narasumber satu lagi? Boleh dong. Oke, dan ini adalah paling cantik karena kita berdua laki-laki ya. Ini adalah paling cantik di ruangan kita bertiga ini. Yang ternyata sayang sekali Mbak Zafira ini lagi ada di luar negeri. Jadi kita akan secara online tapi tidak mengurangi keseruannya. Langsung saja the one and only Zafira Akila. Halo. Halo Mas Rana, Mas Anjas, apa kabar? Halo, selamat pagi di New York ya. Pagi di New York. Selamat pagi di New York, selamat malam di Jakarta. Mbak Zafira, aku manggilnya Mbak Zafira, Vira, atau apa nih enaknya? Zafira aja nggak apa-apa. Zafira aja, oke. Zafira apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semangat memulai hari Jumat di kantor. Wah, udah di kantor, masih di flat atau di apartemen mungkin? Udah di kantor. Wow, jam 8. Memang kalau di New York itu masuknya jam berapa ya? Jam 9, cuman nanti biar abis ini bisa langsung. Langsung, jadi comes early gitu ya. Oke, di sana lagi musim apa sih by the way? Sekarang udah masuk summer. Masuk summer, jadi kayak lagunya Taylor Swift ya, Cruel Summer ya. Bener Ada banget. heatwave nggak sih di sana? Ada heatwave. Kalau heatwave so far masih belum sih, masih hujan humid aja. Oke, I see. Oke. Before that, ya, kayak nggak seru kalau kita nggak buka dengan sebuah games kecil-kecilan, ya. Zafira, are you ready? Mas Anjas, are you ready? Mau nggak mau nih kayaknya. Ini adalah sebuah this or that ya. Jadi harus jawab cepat. Mungkin aku satu-satu dulu. Aku pengen ke Mbak Zafira dulu ya. Mbak Zafira, because ladies first. Oke? Oke, Mas Anjas, ngalah dikit boleh ya? Tambah deg-degan tapi nih Mas. Ya. Oke, Mbak Zafira, ready ya? Aku akan bertanya cepat, nanti kasih alasan singkatnya kenapa. Oke? Yang pertama, Cambridge atau Osaka? Osaka karena aku suka makanan Jepang. Wow, tos. Sama juga. Berarti kita bertiga ya. Kita bertiga suka Osaka karena kayaknya kotanya tuh enak gitu ya. Okonomiyakinya enak banget. Okonomiyakinya enak. Bikin kangen. Iya, tapi kalau Osaka sama Kyoto, aku agak galau sih. Ini kok jadi curhat ya. Oke, berarti Osaka ya, Mbak Zafira ya. Oke, selanjutnya library date or museum date? Ayo. Museum date karena aku mudah terdistraksi orangnya. Jadi kalau sambil keliling-keliling aku bisa lebih fokus dan lebih seru aja. Tapi emang ada selalu kalau misalkan bawa pasangan atau siapa itu suka dibawa ke museum atau gimana? Aku sama suami seneng banget kita museum date. Bisa belajar bareng, bisa ngobrol juga, jadi learning by doing gitu ya. Wow, cool ya nih buat teman-teman partisipan. Coba deh diganti daripada cafe date mendingan ke museum date. Yang menggambarkan tentang Zafira dalam 3 kata, silakan. Education content creator. Dan harapannya teman-teman semua bisa selalu metik pelajaran dari apapun karya yang aku share di internet. Wow, karena I'm one of your followers, jadi aku juga sangat menunggu cerita Mbak Zafira dan juga Mas Anjas malam hari ini. Oke. Dan selanjutnya nih, mimpi apa yang belum tercapai? Ayo. Agak bingung ya kayaknya. Kebanyakan mimpi kayaknya Mas. Satu yang aku selalu bercanda sama suami aku adalah aku pengen banget bikin restoran kaiten Padang. Yaitu konsepnya kayak kaiten sushi, tapi menunya makanan Padang. Wow, cool. Kebayang gak? That's cool. Kebayang banget. Dan kayak di New York juga belum ada ya konsep itu ya. Kamu mau buatnya di New York dong pasti? Di Indonesia dong. Indonesia, kirain mau buka usaha di sana gitu kan. Oke. Jadi kaiten kayak Jepang tapi menunya Padang. Yes. Oke. Wow.
Ini semoga bisa terwujud ya buat siapa tahu ada Amin. ada partisipan yang kayaknya oke nih kita invest gitu kan. Who knows ya. Oke, selanjutnya yang lebih ditakuti daripada gagal apa? Menyerah. That's hit my heart. Kayaknya kayak ya bener, menyerah. Why? Karena menurut aku gagal itu adalah tempat kita untuk belajar dan untuk menerima feedback supaya bisa lebih baik lagi. Dan menurut aku gagal adalah ketika kita udah benar-benar drain sehingga kita nggak ada lagi energi untuk mengejar mimpi. Dan buat aku itu adalah hal yang pengen banget aku hindarin. Aku pengen bisa terus semangat. Aduh, tarik nafas dulu nih kayaknya. Mas Anjas, saya oke. mau ganti-ganti dikit pertanyaannya. Mas Anjas, Oke. Japan atau Aussie? Aduh, susah banget ya. Jepang sih. Why? Pengalaman membangun diri waktu itu, waktu kuliah, jadi banyak kedisiplinan yang ditularkan oleh masyarakat Jepang. Misalnya buang sampah sembarangan, mengantri, ya. Dan aku langsung belajar sama host family waktu itu gitu kan. Aku tahu host family itu ngajarin anaknya gimana gitu. Dia nggak pernah bentak-bentak tapi ayo kita buang sampah itu ke tong sampah gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Ya. Oke. Pilihannya cafe date or garden date? Cafe date pasti. Why? Ya. Suka banget sama kopi. Kebetulan pernah tinggal di Melbourne dan kayak kopi itu kayak nasi kalau di sini Mas dan Mbak ya. Setiap kali pusing ngerjain tugas, udah deh melipir dulu ke kafe untuk minum kopi kayak gitu ya. Jadi udah nggak terpisahkan sampai sekarang gitu. So, buat coffee lovers kayaknya itu juga relate ya. Kayak coffee itu kayak life begin after coffee. Ya kan? Ada Yes, istilah betul, seperti itu. betul. Ya. Oke, selanjutnya 3 kata menggambarkan Mas Anjas. Gampang ngantuk. Sleepyhead. Iya. Ini nggak ngantuk kan? Enggak, alhamdulillah enggak kan Harus udah kita luar bangunin. biasa ya dengan host yang luar biasa, dengan narasumber jauh di sana di New York luar biasa. Malu dong kalau ngantuk ya. Oke, ngantuk. Ya, Terus terus bit ambitious. ambitious, Iya. oke. Capricorn bukan? Bukan Cancer. Oh, Cancer. Oke. Selanjutnya Terus family man I think. Ya. family man. Ya. That's nice. Selanjutnya, mimpi apa sih yang belum tercapai? Pengen bikin semacam yayasan untuk ngajarin anak SD gitu ya, yang untuk mengenal konsep diri dia gitu ya, juga untuk ngajarin mereka tentang mental health. Karena aku lihat kayaknya banyak persoalan pemuda di Indonesia yang memang sudah terjadi ketika mereka masih muda gitu kan. Oke. Mereka nggak kenal tentang diri mereka gitu kan. Kemudian pada saat dewasa makin terombang-ambing gitu ya dengan pengaruh negatif gitu. Oke, terakhir. Yang lebih ditakuti daripada gagal. Istri kali ya. Paling kalau dapat gitu ya. Aduh, maaf Boleh banget yang di langsung- rumah boleh nih. langsung chat Iya. istrinya nggak nih ya? Aduh. Udah Oke. marah-marah nih kayak di rumah nih udah. Halo istrinya Mas Anjas gitu kali ya. Kayaknya harus kayak begitu kali ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke sesi utama ya. Kita akan bercerita, mungkin kita akan mulai ladies first ya, karena dia the one and only girl Selalu ya. the one and only woman di pembicaraan kita. Mbak Zafira, ini kebetulan kita sudah menyiapkan beberapa foto-foto ya, foto-foto yang mungkin akan sedikit throwback ke zaman Mbak Zafira atau memulai sebuah karir sampai sekarang ya. Nanti bisa kasih oh ini zaman ini nih gitu ya. Oke, mungkin kita mulai dari foto prasejarah. Oh bukan ya. Bukan. Boleh kita tampilkan kenapa kamu memutuskan oke saya mau kuliah di luar negeri, mau study abroad supaya saya dapat apa gitu. Coba silakan. Oke, jadi dari awal aku memutuskan untuk ingin kuliah di luar negeri, terutama di Jepang, karena memang aku dulu lahir di sana, jadi sempat besar di Jepang juga. Dan ketika kembali ke Indonesia, aku bilang ke orang tua bahwa kayaknya pengen deh kuliah, balik lagi ke Jepang, kayaknya ada yang masih belum tuntas gitu ya di kampung halaman. Setelah itu, aku coba cari-cari programnya, dan waktu itu aku dalam posisi ada cita-cita pengen kerja di
organisasi multinasional seperti PBB. Karena aku ngerasa Oke. aku harus nih bisa bermanfaat nggak cuma di bangsa negara tapi juga untuk seluruh dunia global gitu. Dan aku ngerasa untuk bisa melakukan hal tersebut, aku harus keluar dari comfort zone sedini mungkin karena aku harus bisa berbahasa Inggris nggak cuman dalam level how are you, I'm fine, thank you, tapi untuk bisa mendeliver presentasi, berargumen, berpikir kritis, menulis esai, dan masih banyak lagi yang menurut aku kalau misalnya aku tetap di zona nyaman di Indonesia, mungkin proses berkembangnya nggak secepat yang aku harapkan. I see. Sehingga aku memutuskan untuk cari program internasional yang di Jepang karena negaranya udah familiar ya. Jadi aku bisa fokus belajar dan gak terdistraksi dengan culture shock misalnya. Dan dari semua opsi yang aku pertimbangkan, Osaka University adalah yang menjadi nomor satu karena waktu itu kebetulan mendapat beasiswa max dari pemerintah Jepang juga. Jadi seluruh 4 tahun kuliah aku di cover oleh pemerintah Jepang. Oke, nice. Minta izin ke orang tuanya seperti apa? Waktu itu minta izinnya, aku sangat bersyukur sih mendapat orang tua yang sangat terbuka dalam perspektif terkait pendidikan tinggi, terutama di luar negeri. Karena orang tua aku dulunya sama-sama lulusan Jepang, sama-sama kuliah di sana, cinlok di sana, jadi banyaklah family friends gitu ya. Dan abang Oke. aku juga posisinya waktu itu udah kuliah di Jepang duluan. Oke, Jadi nice. bukan negara asing untuk kita satu keluarga. Jadi ketika aku bilang mau ke Jepang, orang tua bilang ya udah coba cari beasiswanya kalau dapet berangkat. Oke, nice. Congratulations. Nah, dari semua major, kenapa tadi milihnya human science? Oke, karena memang aku ngerasa jadi buat teman-teman, aku dulu SMA itu jurusan IPA. Aku anak IPA yang lintas jurusan ke jurusan IPS. Oke. Karena walaupun menantang gitu ya, mata pelajaran di IPA, tapi aku ngerasa passion aku adalah di lapangan, langsung ketemu dengan orang dan lebih ke social work. Dan waktu itu isu-isu yang aku ngerasa passionate banget adalah tentang education, world hunger, poverty, gender equality, dan hal-hal lainnya yang menurut aku lebih cocok nih kalau misalnya aku masuk program Human Sciences karena ini adalah seperti gabungan dari banyak program Social Sciences. Jadi selama 4 tahun kuliah itu aku belajar hukum, aku belajar ekonomi, sosiologi, antropologi, dan masih banyak lagi yang aku ngerasa sangat bisa aku implementasi dalam kehidupan aku saat ini. Jadi waktu Oke. itu aku milih Human Sciences. Oke, kalau misalkan boleh share ke teman-teman semua di sini, apa sih reach goal-nya tuh apa gitu loh supaya kenapa melewati semua banyak fase ini? Ini belum cerita tentang Harvard ya, baru masih satu foto. Eh, apa goal terbesar dalam hidupnya Zafira? Di foto ini waktu itu, cita-cita aku adalah untuk bisa membangun kurikulum pendidikan seksualitas di Indonesia. Jadi aku majornya di education dan skripsi aku saat itu adalah tentang pendidikan seksualitas. Karena aku percaya pendidikan seksualitas itu harus masuk di kurikulum dan aku percaya pendidikan seksualitas itu bisa culturally appropriate gitu. Jadi kalau misalnya banyak argumen yang bilang bahwa ini ajaran barat gitu ya, aku percaya enggak loh, sebenarnya kita bisa bangun sendiri kurikulum yang sesuai dengan budaya kita, tinggal kita adjust aja. Dan waktu itu harapan aku adalah, dan yang bikin alasan aku daftar S2 ke Harvard, aku lagi pakai bajunya sekarang, adalah karena aku pengen melanjutkan misi tersebut, yaitu untuk bangun kurikulum yang nantinya bisa diimplementasi di kurikulum nasional. Oke, nice. Kalau misalkan kita lihat Mas Anjas ya dari foto ini, aku yakin banget she does love Indonesia because dia pakai batik pada saat wisuda ya saat itu ya. Ya bisa ceritain nggak kenapa motif aku agak kayak amazed gitu kan karena benar-benar dia sangat cinta dengan budaya Indonesia. Kenapa memilih itu dan apa background story-nya? Sebenarnya background story pengen pakai batik adalah karena aku ngerasa identitas aku selama di Jepang itu juga kurang lebih sebagai ambasador ya. Walaupun bukan ambasador yang resmi gitu, tapi orang pasti kalau ngelihat orang Indonesia atau mendengar Indonesia pasti kayak, oh iya itu Zafira yang dari kelas mana misalnya. Dan aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk bisa selalu merepresentasikan yang terbaik.
Dan ketika wisuda ini aku merasa ini adalah salah satu momen yang istimewa juga ya. Dan karena di program aku baru satu-satunya orang Indonesia selama ini dan sampai sekarang belum ada lagi orang Indonesia di program aku. Aku ngerasa aku punya kewajiban untuk merepresentasikan. Dan kalau polanya secara khusus, aku sebenarnya minta tolong ibu aku aja sih. Pokoknya tolong dikirimin batik, rok, sama maskernya harus kembar. Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilangnya warna biru pokoknya karena waktu itu Osaka University logonya warna biru navy. Oke, biru navy. Nice. Kita masuk ke slide selanjutnya ya, foto selanjutnya. Nah, ini benar-benar culture sekali, Mas Anjas ya. Boleh ceritain? Saman kayaknya ya. Iya, boleh ceritain ini foto apa, lagi acara apa? Oke, jadi ini kita ganti negara di Harvard. Dan ini sebenarnya baru aja beberapa bulan kemarin. Jadi waktu itu di Harvard ada yang namanya Art Cultural Festival. Dan waktu itu kita sebagai mahasiswa Indonesia, jadi ini bukan cuma mahasiswa Harvard aja. Ada yang dari MIT, ada yang dari Tufts University, ada yang udah bekerja di Boston atau di Cambridge. Dan kita memutuskan, oke, kita pengen tari Ratu Jaro. Jadi di sini enggak cuman yang sister-sisternya tapi ada yang brother-brothernya juga di belakang dan waktu itu kita seru banget sih setiap minggu latihan dan ini menjadi our little community dan ini kita tampilin di Harvard dan kalau teman-teman mau nonton videonya udah ada di channel aku. Wih, boleh drop linknya bisa buat teman-teman bisa lebih engage lagi dengan konten-kontennya ya. Which is ini good banget ya. Mas Anjas dulu pengalaman di Melbourne juga ada nggak sih acara culture apa ya untuk art seperti ini? Ini memang unik ya saat aku kuliah di Melbourne itu bertepatan dengan lockdown. Jadi Australia, khususnya Melbourne itu terkenal dengan the most lockdown city gitu. Waktu itu gitu kan. Tetapi aku nggak mau menyerah gitu. Pasti banyak cara untuk memperkenalkan Indonesia gitu, Mas ya. Waktu itu ada bukaan untuk menjadi volunteer mengajar bahasa Indonesia secara online. Jadi, keren. Ternyata banyak orang Australia asli ya, gitu kan, yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai ekstrakurikulernya. Nice. Kebetulan karena lockdown, jadi belajarnya melalui online. Jadi seminggu itu 3 kali ya, dan masing-masing pertemuan 2 jam ngajarin 3 orang ya, itu untuk mempersiapkan tes bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka udah belajar di kelas 1 dan 2, kelas 3-nya ujian bahasa Indonesia gitu. Luar biasa sekali. Ya. Ini pasti bangga ya mengajarkan bahasa Indonesia di negara orang. Dan itu sebuah, atau mungkin Zafira punya pengalaman yang sama juga dengan Mas Anjas? Kalau misalnya untuk ngajar bahasa Indonesia dari aku pribadi belum pernah sih. Ini menarik banget ya. Aku juga penasaran sebagai native speaker gimana caranya bisa mengajar bahasa Indonesia dari nol. Kebanyakan pengalaman aku di bidang budaya adalah selain tari tradisional, waktu itu di acara Bung Kasai. Bung Kasai itu festival kampus. Kita pernah PPI-nya, jadi Persatuan Pelajar Indonesia yang di Osaka University, kita jualan mie goreng. Jualan mie goreng. Dan ternyata mie goreng Indonesia itu sudah well known sekali ya di luar negeri ya. Betul. Gitu, memang jangan sebut brand. Nanti jadi iklan deh guys di sini ya, nggak boleh nyebut brand. Hampir aja ya. Nah tadi ini tentang art, culture, juga tentang bahasa. Tapi kalau the biggest challenge dari masing-masing, dari Mas Anjas sendiri, dari Zafira sendiri, apa sih the biggest challenge kita studi di luar negeri yang mungkin orang Indonesianya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita survive sendiri. The biggest challenge-nya apa? Aku pengen ke Mas Anjas dulu. Wah, ini pertanyaan yang disampaikan banyak orang sebetulnya gitu kan. Sebenarnya Australia itu tuh seperti kampung sendiri sih Mas dan Mbak Zafira ya. Banyak banget orang Indonesia dan gampang mendapatkan makanan Indonesia ya, terutama di Melbourne. Melbourne itu kan one of the most cultural, jadi melting potnya lah ya di dunia bahkan tingkatannya. Jadi gampang banget nemuin orang Indonesia beserta masakan Indonesia. Tetapi kadang-kadang
justru yang jadi tantangannya adalah gimana sih kita itu juga memberi kesempatan pada diri saya untuk gaul juga dengan orang bule gitu ya. Oke. Iya. Kadang-kala kita saking nyamannya karena sudah gaul gitu ya, makan bareng, ngampus bareng dengan orang Indonesia. Tetapi itu melupakan esensi kita belajar di luar negeri kan ya, untuk belajar dari orang-orang asing. Bukan berarti orang Indonesia atau pelajar Indonesia nggak punya andil ya dalam memberikan pelajaran hidup ya, skill life atau social life gitu. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang asing, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi kalau tadi Mbak Zafira bilang keluar dari zona nyaman, ya waktu itu aku harus memaksa juga gitu kan ya, ngobrol gitu kan di taman atau ngajak ngopi gitu kan, ngomongin apapun tentang Australia gitu. Jadi seperti jurnalis juga nih Mas dulu ya kan, untuk belajar dan dapat insider mereka. Jadi salah ya. satunya adalah bonding dengan memang warga lokal sana. Yes. Dan berusaha untuk saatnya saya untuk out of the zone, bisa nggak bermain atau circle-nya bukan teman-teman dari Indonesia lagi gitu kan. Kalau misalkan Zafira, the biggest challenge-nya kuliah di Osaka dulu deh, kita belum bicara tentang Harvard. Di Osaka dulu, karena mungkin secara culture mereka Jepang tuh kuat banget secara culture-nya ya gitu kan. Terus bagaimana kamu bisa bonding dengan their culture? Kalau misalnya tentang budaya sendiri, menurut aku tantangan terbesar adalah gimana caranya kita bisa tetap memegang prinsip kita sebagai orang Indonesia. Dan aku bilang kayak gini karena memang di Jepang banyak budaya-budaya yang menurut aku itu adalah hal baru buat aku, dan ini sangat common di Jepang walaupun di universitas. Kayak misalnya budaya setelah pulang kampus atau setelah pulang ekskul pada ke restoran untuk acara namanya nomikai, yaitu acara minum-minum. Oke. Dan di situ aku inget pernah bilang kayak, oh aku nggak ikut ya gitu. Dan karena memang drinking age di Jepang itu 20 tahun dan waktu itu aku belum 20 tahun, mereka bilang, oh kenapa? Karena di bawah umur ya gitu. Dan aku bilang, oh enggak, emang nggak minum aja. Dan kalau misalnya ditanya apakah jadinya ngerasa FOMO atau misalnya jadi ngerasa, duh abis ini mereka masih nemenin gue nggak ya kalau misalnya gue nolak acara-acara kayak gitu, sempet ngerasa takut-takut yang kayak gitu sih, dan ngerasa ya habis ini fix nih gak bakal punya teman gitu. Tapi yang aku selalu diingatkan kembali adalah di lingkungan internasional di mana kita siap untuk membuka cakrawala, maka teman-teman yang datang pun sama-sama pastinya ada kesiapan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika aku memutuskan untuk tetap teguh dengan lifestyle aku, teman-teman juga pada bilang kayak, oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu next time kita jalan, lo yang nentuin ya pengen kemana, makan di restoran apa, terus jam berapa. Jadi kalau misalnya aku pengen ibadah dulu juga bisa. Dan menurut aku ini adalah benar-benar proses keluar dari comfort zone yang selama ini lingkungan tempat aku tumbuh di Indonesia aku nggak pernah mengalami hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang kemandirian sih, karena aku ke Jepang di usia 17 tahun, ke negara yang gak banyak jasa-jasa delivery service atau misalnya transportasi online, sehingga benar-benar yang kalau misalnya pulang kampus bukan cuman mikirin tentang PR doang, bukan cuma mikirin tugas doang, tapi juga mikir, oke, abis ini ada cucian, oke, abis ini harus bikin bento atau bekal buat besok pagi, oke, abis ini harus nyetrika dulu. Jadi bener-bener time managementnya dilatih lagi dari nol, yang selama ini aku cuman fokus belajar doang, jadi bener-bener harus hidup mandiri. Itu menurut aku bener-bener, aku bersyukur sih pernah mengalami itu di usia yang dini. Wow, nice, very nice banget. Boleh tepuk tangan dengan dua narasumber yang keren-keren ini ya. Gak sampai di sini, kita masih punya foto selanjutnya, masih ada? Masih ada? Boleh kita show? Wow. Oke. Ini kayak tempat BTS pernah show gak sih? Kayak Betul, something sama deh. Ini oke. Biar Zafira aja menjelaskan. Silakan Zafira. Oke. Jadi ini adalah di PBB, lebih tepatnya tempat meeting, aku lupa namanya, nggak di top of my head. Tapi waktu itu, ini adalah kalau misalnya teman-teman lihat foto meeting PBB suka ngelihat ruang ini ya. Ini waktu itu aku lagi sama teman aku namanya Kak Deris, sama-sama orang Indonesia yang luar biasa prestasinya juga, yang beliau kuliah di Columbia di New York.
Waktu itu aku lagi main ke New York dan aku bilang, Kak, kayaknya aku selama ini belum pernah nih tour headquarter PBB, pengen deh gitu. Waktu itu akhirnya diajak, lagi conference juga waktu itu kebetulan beliau posisinya. Dan kebetulan kita ketemu dengan salah seorang staf Indonesia yang kerja di Wow. PBB. Oke. Akhirnya staff ini, bapak ini ngajak kita untuk touring private gitu ya. Jadi hanya dengan bapaknya aja, tetap di guide dengan beliau, jadi nggak cuman dengan Kak Iris aja, dan akhirnya diajak untuk foto di ruang ini. Dan menurut aku ini adalah benar-benar full circle moment sih, karena alasan aku keluar negeri dulu adalah karena aku pengen kerja di sini, dan walaupun saat ini cita-citanya lagi aku taruh di tempat lain dulu gitu ya, dan bukan untuk aku pursue sekarang, tapi rasanya kalau misalnya dulu aku nggak punya cita-cita itu, aku nggak tahu kalau sekarang apakah aku akan berada di posisi ini. Jadi yang selalu aku bersyukur dengan diri aku di usia 15 tahun dulu ketika SMA adalah karena dia berani untuk bermimpi dan berani untuk melakukan apapun yang harus dilakukan untuk bisa menggapai cita-citanya. Oke, ini ada cerita menarik tadi. Zafira bilang bahwa ketemu orang Indonesia yang kebetulan kerja di PBB. Seberapa connectednya sesama Indonesian yang ada di luar negeri sih sampai oke, Indonesia ya, oke, apakah sebuah kayak ketemu orang Indonesia tuh kayak kayak ketemu circle yang kayak like heaven, atau ada juga yang masing-masing. Maksudnya seberapa eratnya Indonesian itu di luar negeri gitu. Mungkin dari Zafira baru ke Mas Anjas, silakan. Menurut aku tergantung masing-masing orang sih. Buat aku pribadi, aku merasa komunitas itu penting. Jadi baik dulu ketika di Jepang maupun ketika aku pindah ke Amerika, aku selalu mencari komunitas Indonesia. Dan biasanya kalau mahasiswa ini namanya PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau di Amerika namanya Permias, kalau misalnya di Harvard namanya Harvard Indonesian Student Association. Jadi aku selalu mencari koneksi tersebut karena aku percaya kalau ada apa-apa, yang paling pertama bakal nolong kita adalah orang Indonesia. Dan ada juga yang memutuskan untuk pengen lebih banyak gaul dengan teman-teman yang bukan orang Indonesia. Menurut aku itu kembali ke pilihan masing-masing. Oke, nice. Kalau Mas Anjas gimana? Dapat bakso gratis. Bakso gratis. Yes, bakso itu one of Indonesian food yang memang sangat tempting sekali. Iya. Iya, tapi itu benar ya Mas ya, Oke. karena orang Indonesia itu kan kalau ngumpul pasti ada aja yang bawa makanan gitu ya. Entah gado-gado, entah bakso, entah Dikirimin dari digoreng, keluarganya ya. nasi goreng gitu kan. Nggak cuma mengenyangkan pasti, tetapi itu buat kita to stay engaged ya dengan Indonesia gitu kan. Nah, katanya kalau mau berakrab ria, bawalah makanan gitu kan. Nah Oke. dari situ kita bisa sharing kalau ada masalah gitu ya. Nanti bisa saling membantu. Atau ada peluang part time. Nah kadang-kadang dengernya itu dari kumpulan-kumpulan si pemakan segala itu Mas Mbak gitu ya. Jadi Oke. itu yang aku rasain ketika di Melbourne, to stay engaged dengan Indonesia ya. Oke. Kulturnya, makanannya, guyupnya terutama ya. Ya meskipun orang Australia cukup ramah, tetapi beda level lah dengan orang Indonesia gitu ya. Nice, oke. Kita masuk ke selanjutnya. Mohon maaf nggak kelihatan kata-katanya ya. Boleh di next aja. Oke. Ini rame sekali teman-teman di studio sini. Oke. Oke, ini don't blame the simulation. Oke. Silakan, Zafira, boleh menceritakan apa foto di sini? Oke, ini adalah foto ketika kemarin aku ujian akhir semester atau finals di Harvard semester terakhir. Ini adalah kelas yang aku ambil dan kelas ini adalah namanya Teaching and Learning Lab. Di mana di lab ini kita ditantang untuk mengerjakan satu project untuk membangun satu learning design. Dan waktu itu grup aku mendapatkan project untuk mendesain sebuah simulasi untuk professional development. Dan ini adalah presentasi di akhir, jadi setelah kita lakukan proyeknya setelah berbulan-bulan, kita kayak ngadain exhibition dan siapapun di angkatan kita yang pengen datang terus pengen dengar tentang karyanya itu dipersilahkan. Dan ini adalah foto aku dengan dosen aku, karena aku punya kebiasaan setiap finals aku pengen foto buat kenang-kenangan. Oke, nice.
Kalau misalkan hambatan sendiri nih, kalau untuk Zafira sendiri lebih bebannya itu meskipun dua-duanya pasti punya beban, tapi di Osaka, di Harvard, Hmm. masing-masing hambatannya itu apa sih di dunia pendidikan itu sendiri? Kalau misalnya dulu pertama kali ketika aku ke Osaka University, tantangan terbesarnya adalah harus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Oke. Dari pengalaman aku 12 tahun sekolah di Indonesia, aku merasakan bahwa pendidikan yang aku terima, ini nggak bisa aku generalisir, adalah lebih banyak kita sebagai siswa itu disuapin ilmunya. Jadi guru ngejelasin, kita nyatet, udah kita ulang. Tapi ketika di Jepang, dosen itu perannya lebih menjadi fasilitator. Jadi misalnya ada tema nih atau prompt yang harus kita diskusikan, ya udah kita berargumen di kelas, kita share opini dan benar-benar diasah critical thinking skills-nya. Baik ini untuk verbal maupun untuk tertulis. Dan menurut aku ini adalah tantangan terbesar karena sangat besar anxiety di awal untuk bisa berani ngomong di kelas karena aku ngerasa, duh abis ini bakal dikata apa ya kalau misalnya opininya salah atau misalnya padahal opini nggak bisa salah ya. Dan butuh 1-2 semester buat aku untuk akhirnya benar-benar bisa berani share pendapat di ruang kelas dan gak ngerasa bahwa aku bakal dijudge ketika aku selesai ngomong. Karena aku belajar bahwa sebenarnya setelah keluar kelas juga semua orang udah bakal lupa kita tuh ngomong apa tadi gitu. Dan itulah Oke. yang akhirnya terbawa sampai di Harvard, karena di Harvard juga model pendidikannya sama, dosen itu lebih ke fasilitator, kita lebih banyak berdiskusi di kelas, lebih banyak mengkonstruksi knowledge bareng-bareng, dan kalau misalnya teman-teman ngelihat aku di sosial media dan banyak yang nanya gimana sih caranya supaya public speakingnya bisa lancar, gimana caranya supaya nggak nervous, yang bisa aku bilang adalah melalui tantangan-tantangan inilah dan pelan-pelan aku coba keluar dari comfort zone, aku akhirnya bisa mulai berani untuk share pendapat dan gak merasa bahwa aku akan dijudge di second account ketika aku pulang nanti gitu. Oke, di just the second account nih kayaknya another momok yang menakutkan gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang punya alter ego yang bisa ngomong sembarangan di second account itu. But you pass it ya dengan successfully. Itu benar-benar menarik banget dengan dua culture yang berbeda, Jepang dan juga Amerika. How about Melbourne? Bagaimana hambatannya? Eh, aku pikir sama ya, karena pendidikan Barat mengajarkan critical thinking, jadi orang itu didorong untuk beropini. Tentu di sini tidak ada judgement salah benar ya, tetapi tugas dosen itu untuk mengkonstruksi ya pemikiran mahasiswa gitu. Jadi pemikiran yang beragam itu coba dirangkai gitu. Mungkin kita bisa bayangin ya, setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda. Berarti itu menandakan ada sudut pandang yang berbeda. Nah, dosen yang baik tentu bisa meramu. Oh, untuk melihat suatu masalah itu diperlukan perspektif yang berbeda. Nah, ini yang aku rasakan sih Mas waktu itu gitu kan. Malah there's no silly question ya, kayak gitu. Pokoknya tanya aja gitu kan. Karena ya nature-nya belajar itu bertanya. Beda kalau mungkin di pendidikan dulu gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga udah berubah gitu kan. Kita itu kan lebih dites untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Padahal titik kritis ya, critical thinking paling tinggi itu juga itu di tahap bertanya sebenarnya. Jadi keep questioning itu yang jadi motor pendidikan di Australia gitu, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi seperti itu. I see. Ini keren banget tadi bahwa sebuah culture, tadi Zafira bilang bahwa di sana nggak being judged gitu. Kita boleh di critical thinkingnya diasah. Itu juga sama dengan di Melbourne gitu kan. Nah kalau misalkan kita boleh tarik mundur, apa sih yang menjadi starting pointnya Zafira? Karena kan setiap orang punya starting point yang berbeda-beda gitu Betul kan. sekali. Kita udah mau masuk ke culture yang udah siap culture-nya dengan culture yang being judged, tapi ternyata starting point kita kayaknya nggak mumpuni sampai ke sana. Tapi boleh sedikit di-share supaya teman-teman di sini oke, kita harus punya starting point yang berbeda, tapi seenggaknya punya starting point yang ideal seperti apa. Silakan, mungkin Zafira.
Dulu buat aku mungkin aku nyebutnya turning point kali ya, bukan starting point. Oke. Tapi buat aku turning point ketika aku akhirnya ngerasa, oke nih nggak bisa minder, harus berani adalah ketika aku ngerasa sayang banget aku udah jauh-jauh ke sini, terus pendidikan aku juga udah di cover 100% oleh pemerintah Jepang, yang tujuannya adalah supaya aku bisa benar-benar memaksimalkan pengalaman, gak cuman dari segi ilmu aja, tapi juga dari segi skill, dari segi lifestyle. Karena aku percaya belajar itu bukan hanya untuk mencerdaskan secara intelektual, tapi secara emosi juga. Dan aku mikir waktu itu gimana caranya aku bisa kerja di lingkungan multinasional seperti PBB kalau misalnya aku ngomong di depan kelas aja selalu mikir 100 kali gitu. Kayaknya bener-bener mau gak mau aku harus udah hajar aja, gimana responnya itu belakangan. Dan di situ aku mulai pelan-pelan berani, dan ketika aku berani pun aku mendapat bahwa sebenarnya responnya nggak seburuk yang ada di bayangan kita. Dan di situ aku belajar bahwa the biggest mental barrier sometimes is yourself. Teman kita support, teman kelas kita pada respectful, tapi kita yang bilang ke diri kita sendiri, lo nggak bisa, lo nggak bisa, lo nggak bisa. Dan buat aku, turning point aku terbesar adalah ketika aku mulai bilang ke diri aku sendiri, enggak, aku bisa. Kalau misalnya ternyata salah, ya itu jadi tempat aku belajar. Dan itu adalah tempat aku bisa jadi lebih baik lagi. Dan kalau aku nggak pernah gagal istilahnya ya, maka aku nggak tahu gimana caranya berhasil gitu. Oke, nice. Kalau Mas Anja sendiri, starting point-nya itu apa yang memulai? Keinginan untuk berubah sih Mas ya. Maksudku aku berasal dari Jogja, tapi di bagian lereng Merapi, kampung gitu ya, bukan di kotanya. Waktu itu aku punya mimpi pengen melihat dunia gitu ya. Dan itu sudah aku mulai waktu SD belajar tentang ibu kota negara, kemudian juga tentang hal-hal yang terkait dengan negara lain gitu kan. Dan itu yang memotivasi aku untuk meraih mimpi ya, untuk alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa exchange di Kyudai University, Kyushu University ya, sebetulnya Kyudai gitu. Lalu juga dapat kesempatan ke Melbourne ya, dengan beasiswa gitu. Dua hal itu yang aku syukuri dalam hidupku. Tetapi kalau dibuka kembali perjalanannya juga nggak mudah gitu kan. Kalau kita bicara tentang perjuangan, pasti ditanya ada privilege-nya nggak sih, ada privilege nggak sih gitu kadang-kadang kan. Jangan-jangan kamu anak orang kaya gitu kan. Jangan-jangan kerjaanmu tinggal belajar aja gitu kan. Kamu nggak ngerjain tugas rumah tangga gitu ya. Kalau orang-orang sekarang kan berpikirnya seperti itu gitu kan. Tetapi sebenarnya sih kita bedah dulu deh makna privilege gitu kan. Kalau privilege itu kan diartikan keistimewaan ya, privilege gitu ya. Tetapi mungkin kita juga sama dengan Mbak Zafira bilang gitu kan, sebenarnya mental kita nih yang membatasi kita untuk maju menggapai mimpi dalam ini adalah mengenyam pendidikan gitu kan. Kita mikir kuliah luar negeri harus punya duit dulu deh gitu kan. Contohnya mau kursus bahasa Inggris gitu kan, mau tes IELTS gitu ya, atau TOEFL IBT gitu. Tetapi kita lupa, kita hidup di dunia modern nih Mas ya, dan Mbak Zafira. Akses untuk belajar bahasa Inggris begitu mudahnya dari internet gitu ya. Kemudian ada juga kita bisa belajar listening dari YouTube gitu kan. Jadi ya itu pun juga semacam privilege ya kalau menurutku ya, hidup di dunia digital ini gitu kan. Informasi mudah sekali untuk didapatkan. Tinggal kita mau nggak gitu kan. Kadang kita lebih sibuk scroll down Instagram gitu kan. Tetapi lupa lo ada media online berbahasa Inggris nih bisa kita pakai untuk belajar gimana sih mengkonstruksi kalimat bahasa Inggris. Jadi aku pikir harus memaknai kembali privilege gitu, jangan sampai karena aku kan nggak dari keluarga yang nggak mampu gitu kan. Meskipun kadang-kala mimpi kita itu tertunda gitu kan. Nah di situ tes apakah kita benar-benar niat nggak sih untuk menggapai mimpi. Meskipun tertunda, ya kita harus mengupayakan untuk mengejar mimpi dengan cara-cara yang baik gitu ya. Kalau tadi Mas Rayana bilang kita harus stick nih dengan nilai-nilai integritas di situ kan. Nah
Kan ada godaan kadang-kadang, aduh curang aja deh ngambil ini tesnya gitu kan, ngambil gampangnya aja gitu kan. Tapi ya pada akhirnya nanti nggak akan sempurna ya prestasi kita itu gitu kan. Ya ketika ya rasanya mimpi yang tertunda itu pasti sakit lah gitu ya. Tetapi itu justru jadi tes sebenarnya apakah kita benar-benar menginginkan mimpi kita atau enggak kayak gitu. I see. Ya stay being good person while chasing our dream lah kayak gitu. Nanti ada waktunya kita mendapatkan mimpi kita itu. Wih, keren. Boleh minta tepuk tangannya dong, luar biasa sekali. Aku minta reactionnya ya. Jadi tadi dari foto-foto itu kita bisa bercerita banyak bahwa intinya kita mungkin punya starting point yang berbeda, tapi kita yang privilege silahkan nikmati privilege-nya. Yang nggak punya privilege jangan kecil hati, masih banyak cara lain. Kalau misalkan kita memang engage untuk mengejar itu, pasti akan dibukakan jalannya, oke? Dan kita balik lagi nih, kalau tadi kita punya semangat Jumat bersepeda kakak ya, yaitu ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kalau misalkan tadi saya lihat dari Zafira, dari Mas Anjas, ini hampir punya kesemuanya gitu ya. Dan juga biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa. Kalau kita runut nih dari kehidupan sehari-hari, korupsi itu kan hanya dalam bentuk material, tapi dalam bentuk kelakuan kita ya. Bilang udah OTW padahal masih di kamar, masih di rumah, atau sekedar kita melihat pekerjaan teman, kita benar-benar plagiat gitu kan. Ini kan sebuah bentuk korupsi. Apa yang pernah dihadapi oleh Zafira, baik itu di Harvard atau di Osaka atau di tempat kerja atau mungkin culture di luar negeri yang kayaknya ini gue sebagai anak muda anti korupsi ini nggak relate sama gue gitu. Gue nggak membenarkan yang biasa. Sok, silakan. Mungkin satu cerita dari ketika aku dulu di Jepang adalah ketika ada satu kelas yang aku sama teman-teman aku kita pada ngambil kayaknya kuantitatif kalau nggak salah ya, quantitative data, dan waktu itu dosennya memang cerdas, tapi terkadang dosen yang cerdas bukan selalu guru yang terbaik. Oke. Jadi beliau ahli dengan bidangnya, tapi untuk menyampaikan ke kita tuh kita kayak, hah gimana gitu. Akhirnya teman-teman aku sering ya udah daripada datang ke kelas terus abis itu waktunya nggak dipakai untuk hal yang optimal, mereka memutuskan untuk absen terus habis itu keluar terus habis itu ke perpustakaan. Terus lanjut kerja sendiri, lanjut belajar sendiri. Dan waktu itu aku pun sama, beberapa kali ngerasa kayaknya lebih maksimal kalau waktunya di-spend ketika aku bisa belajar sendiri aja di luar kelas. Karena nggak enak juga kalau dosen ngejelasin tapi aku ngerjain hal yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain itu absen dulu baru keluar, aku ya udah langsung keluar aja gitu kan. Dan waktu itu teman-teman aku nanya kayak, "Hah Zaf, nggak mau ditanda tangan dulu gitu?" Terus aku bilang, "Tapi kan gue nggak hadir gitu." Terus habis itu pada kayak, "Terus nanti absen lo gimana?" Terus aku kayak, "Ya kayak gimana-gimana gitu. Ya karena aku nggak hadir, aku nggak absen gitu." Terus mereka kayak, "Oh lo jujur gitu." Terus aku kayak, "Iya" gitu. Dan waktu itu aku sempet kayak, oh jadi memang common sense-nya udah berbeda gitu ya, dimana aku ngerasa aku nggak punya hak untuk tanda tangan karena aku nggak ada di kelas tersebut, tapi untuk teman-teman yang lain mereka membenarkan bahwa ya nggak apa-apa tanda tangan terus habis itu cabut karena biar nilai absen mereka nggak kurang gitu. Tapi aku ngerasa ya nggak apa-apa nilai aku kurang karena ada aksi, ada konsekuensi gitu. Jadi itu adalah hal kecil kali ya, cerita kecil dari beberapa korupsi yang menurut aku berprinsip aku nggak bisa gitu. Tapi mungkin di sekitar aku itu adalah hal yang wajar. Oke, ini nice banget. Mungkin mudah-mudahan 800 partisipan yang ada di ruangan Zoom ini bisa tercerahkan dari sedikit tanda tangan aja itu akan menceritakan perilaku kita bahwa kita jujur apa enggak. Karena tadi Jumat bersepeda itu tadi ada jujur, ada juga mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Awalnya aja udah jujur. Ya, kalau misalkan kita
kehadiran aja di kelas itu dimulai dengan tidak jujur, itu akan berdampak ke lain-lainnya ya. Kalau dari Mas Anja sendiri, dari KPK tuh bisa nggak sedikit menceritakan bahwa apa aja sih bentuk korupsi dalam dunia pendidikan? KPK sendiri telah mengeluarkan survei penilaian integritas pendidikan, dan survei itu memberitahu pada kita gitu kan jenis korupsi apa yang terjadi di dunia pendidikan gitu. Dari korupsi yang mungkin tingkatannya kecil, tidak melibatkan uang seperti plagiarisme gitu ya, ternyata masih menjadi hal yang lumrah gitu Mas ya. Ya. Jadi orang sembarangan nyomot gitu ya, pemikiran orang, tulisan orang tanpa mencantumkan sumbernya seperti itu gitu kan. Ya mungkin kita bisa lihat kanan kiri saat dulu ngerjain skripsi gitu kan, saking desperate-nya pengen selesai, ya udah deh kompilasi aja deh gitu kan ya. Kadang juga ada yang beli makalah di mana gitu kan. Nah, yang kedua masalah penyuapan atau bribery gitu. Ya, ini yang paling serius, dan di PBDB tahun ini banyak sekali masalah gitu ya. Ada informasi yang memang untuk masuk ke sekolah favorit, sekolah unggulan gitu ya, harus menyogok gitu kan. Atau mungkin oknum guru atau kepala sekolahnya meminta bayaran uang, sejumlah uang untuk meluluskan anak yang didaftarkan. Itu juga masih terjadi gitu. Dan juga kalau kita bicara tentang petty corruption nih Mas ya dan Mbak Zafira gitu ya, korupsi yang kecil-kecil, ini juga terjadi ketika kita misalnya terima rapot gitu kan. Nah, kita ngasih hadiah ke guru itu sebenarnya juga dilarang. Nah, tapi bukan berarti pemberian hadiah itu dilarang ke sekolah gitu. Kalau mungkin rekan-rekan di sini, kawan aksi, orang tuanya gitu kan, kita bisa bicara ke mereka bahwa memberikan hadiah ke guru secara personal itu dianggap gratifikasi yang dilarang, ya, termasuk dalam petty corruption. Tetapi kalau mau menyumbangkan misalnya fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, sarana prasarana sekolah, itu bisa, asal tidak ada paksaan dari sekolah gitu. Jadi gratifikasi itu kita memang mulai dari hal yang simple ternyata ya. Dari hal simple kita sedikit memberikan hadiah, itu adalah sebuah bentuk gratifikasi sih. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini akan tercerahkan, lebih baik sumbang ke sekolahnya ya Mas ya. Sumbang ke sekolahnya untuk bisa menambah lagi tadi sarana prasarana atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan akademik sekolah gitu ya. Nah, apa upaya dari KPK untuk kalau memberantas ini, aku rasa adalah sebuah kewajiban ya, tapi minimal setiap tahunnya angka ini menipis atau menurun gitu. Karena kalau tahun ini kayaknya lagi ramai banget PPDB online itu ya. Banget gitu, karena saya sempat beberapa kali liput juga untuk hal itu, sangat sedih justru karena mungkin ada konsep zonasi dan lain-lain gitu kan, itu yang membuat ada gratifikasi dan korupsi di mana-mana. Apa langkah dari KPK? Nah, mungkin ini sepengetahuan saya karena sebenarnya ada bagian lain di KPK gitu kan. Tetapi kalau dari apa yang dikerjakan oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, kami mencoba memperkenalkan konsep gratifikasi kepada sekolah. Jadi gratifikasi ini harus dikendalikan mulai dari sekolah gitu ya, Mas dan Mbak Zafira, bahwa untuk menumbuhkan generasi anti korupsi ya harus dimulai dari lingkungan sekolah. Tadi contohnya harus diatur tentang pemberian gitu, nggak boleh langsung ke gurunya, tetapi monggo kalau mau berikan ke sekolah ya dalam rangka untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sarana-prasarana, itu boleh asalkan tidak ada paksaan gitu kan. Dan semua diketahui ya oleh komite sekolah, orang tua sekolah, guru dan kepala sekolah seperti itu gitu kan. Dan
Ada di direktorat kami saat ini yaitu di apa namanya kami punya grup kan biasa kalau di direktorat namanya grup jaga jadi jaringan pencegahan korupsi sekarang berupaya untuk melakukan audit terhadap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Kita tahu salah satu nggak cuma salah satu beberapa petinggi kampus negeri gitu ya, rektor, membantu rektor gitu kan, terlibat dalam tindak pidana suap gitu, bahkan dari pemerasan. Jadi terutama di jurusan-jurusan elit, misal kedokteran seperti itu ya, untuk bisa masuk ke jurusan tersebut harus menyediakan berapa ratus juta. Nah ini baru diadakan audit bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nah kalau ke Zafira sendiri. Kadang beasiswa itu kan adalah sebuah hal yang sangat proud sekali. Dirimu melewati hal-hal itu dengan luar biasa gitu kan. Di Osaka beasiswa ya. Osaka beasiswa, di Harvard pun juga seperti itu. Ada nggak, ini saya langsung to the point aja, ada nggak oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu ya supaya bisa langsung kayak oh ternyata punya pengalaman seperti ini loh, atau mungkin bisa menyuarakan teman-teman partisipan yang saya juga pernah melewati hal ini, karena beasiswa itu kan all about free ya, maksudnya kita memang semua ditanggung atas dasar kita berkompeten dan juga akademiknya juga oke. Tapi ada nggak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini? Silakan. Kalau misalnya dari lingkungan aku pribadi, aku nggak pernah menemukan hal yang seperti itu sih. Dan mungkin karena di universitas atau aku waktu itu, kita yang menerima beasiswa adalah sama-sama mahasiswa internasional. Dari Indonesia adalah aku, ada yang dari Vietnam, ada yang dari negara lain, dan memang kondisinya kita semua sama-sama bersyukur gitu ya bisa mendapatkan beasiswa dan berusaha untuk bisa memaksimalkan pengalaman kita. Dan di situ menurut aku pentingnya bisa benar-benar menyeleksi siapa yang akan menerima beasiswa sehingga yang menerima pun juga bisa 100% mendeliver sesuai dengan ekspektasi pemberi beasiswa pun bisa memaksimalkan pengalaman mereka. Jadi kalau misalnya dari aku bersyukur sih di pengalaman aku semuanya sama-sama jujur gitu ya dan bukan oknum-oknum penerima beasiswa. Nice. Berarti memang itu balik lagi ke bukan ke institusinya, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya gitu. Di Indonesia juga banyak orang-orang jujur. Dan saya yakin semua 800 peserta yang ada di sini semuanya juga punya sikap jujur ya, punya sikap tadi Jumat bersepeda kakak, dan kita tidak membiasakan biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa gitu. Itu adalah sebuah tagline yang menurut saya deep banget ya, karena kadang-kadang ini hal yang biasa jadi dibiasakan gitu kan. Jadi ini sebuah gerakan supaya teman-teman kawan aksi ini kita bisa lawan korupsi, kita juga bisa berawal dari kita dan hajar serangan fajar. Nah teman-teman kita masuk ke Q&A. Yang pertama ini aku mau tanya dari Yolanda Oktaviola dari Bekasi. Halo Bekasi, halo Yolanda. Mau tanya dong, apa yang harus dimiliki bagi generasi milenial dan generasi Z dalam menghadapi persaingan dalam berbagai hal, mulai pendidikan, organisasi, dunia kerja, dan kehidupan yang ideal, serta perubahan peradaban dunia sekarang. Mungkin aku pengen ke Zafira dulu, silakan. Zafira. Ini pertanyaannya bagus. Aku selalu bilang bahwa pada akhirnya kunci untuk semua pintu kesempatan adalah informasi. Dan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut berarti kita sebagai anak muda nggak boleh males riset, nggak boleh males baca, nggak boleh males tanya-tanya, cari-cari informasi untuk apapun yang pengen kita raih. Contoh kecil adalah seperti ketika dulu aku pengen daftar kuliah ke luar negeri dan sekolah aku waktu itu belum mumpuni gitu ya untuk support karena angkatannya juga masih sedikit yang kuliah di luar negeri. Akhirnya yang aku lakukan adalah cari sendiri di internet. How to work in the UN, how to study in Japan, how to get scholarship. Aku tulis semuanya, pokoknya how to. Dan cari juga di YouTube, tanya juga ke orang tua. Dan waktu itu abang aku kebetulan alumni Kyodai juga, Mas Anjas.
Satu alma mater ya. Betul. Waktu itu aku tanya-tanya gitu dan menurut aku yes, walaupun banyak informasi yang menggunakan bahasa Inggris, kadang kita harus translate dulu baru kita ngerti, tapi menurut aku ini adalah langkah paling pertama dan kita nggak boleh malas melakukan itu semua. Kalau misalnya selama ini kita berekspektasi, nanti juga ada yang nawarin, nanti ada yang nawarin. Begitu kita udah di usia dewasa, nggak ada yang nawarin dan harus kita yang jemput bola itu sendiri dan jemput kesempatan itu sendiri. Banyak sekali beberapa kali kesempatan yang aku dapatkan di Jepang, baik itu magang, baik itu kerja, itu bukan karena orang kayak, aku pengen rekomendasi Zafira tapi aku langsung kirim email ke CEO-nya dan aku bilang saya pengen magang di company Anda, ini CV saya. Tapi saya masih semester segini, boleh atau enggak? Dan aku berprinsip, the least that you can do is ask and try. Mentok-mentok ya ditolak. Tapi kan ada kesempatan diterima juga. Dan menurut aku, mindset seperti itu yang dimana ya udah dicoba aja dulu, aku pasti bisa, aku nggak boleh males. Ini yang semua anak muda harus bisa punya gitu ya, untuk bisa membuka gerbang-gerbang yang pengen mereka buka untuk mereka sendiri. Oke, jadi intinya harus dobrak dari diri sendiri ya. Jangan luar biasa, jangan cepet nggak mau mencoba gitu Zafira ya. Karena anak-anak sekarang tuh kadang udah patah semangatnya duluan, saya mah ini gitu ya. Coba kalau misalkan dari Mas Anjas, gimana pandangannya? Apa sih yang harus dimiliki generasi milenial, generasi Z? Aku melihat generasi milenial ini kan generasi yang memanen banyak informasi dari manapun gitu ya. Right. Dan dengan kondisi itu akan timbul banyak distraksi gitu. Dan kita lupa siapa sih diri kita gitu. Jadi kalau menurutku staying true to yourself gitu ya. Jadi kita mesti jujur sebenarnya sih, minatku itu di mana sih gitu kan, keinginanku apa sih gitu kan. Meskipun untuk meniti pengembangan minat gitu ya, untuk menjadi profesional, untuk menjadi ahli, itu merupakan jalan sepi. Aku pikir itu nggak masalah. Ketika kita jujur terhadap apa yang jadi keinginan kita, minat kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kita nggak pengen toleh kanan kiri gitu, ngerasa kok temanku lebih keren ya gitu kan. Padahal cuma flexing aja gitu kan. Entah itu hartanya dari mana gitu ya. Terjadi banyak sekarang ya. Terus yang kedua, attitude ya. Nah, attitude tidak hanya diartikan kita taat aturan gitu, tapi ya ada resiliensi di situ gitu kan. Nah, mungkin juga kalau dari sekarang juga ada kecenderungan jadi kutu loncat gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, meskipun saya yakin banyak juga kok yang setia dengan pekerjaan meskipun mungkin dari segi gaji dan benefit kecil gitu ya. Tetapi untuk pekerjaan pertama, saya pikir jangan terlalu mikirin gaji dulu, tapi ambil pelajarannya, ambil networknya, nanti pada waktunya kita akan growing kok dan akan sukses insya Allah seperti itu. Amin. Oke, nice. Ini baru pertanyaan pertama. Tepuk tangan dulu untuk Mas Anjas, tepuk tangan dulu untuk Zafira. Boleh aku kasih reactionnya lagi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Narti Sasrianti from Jambi. Oh halo Jambi, selamat malam Jambi. Oke, pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke Zafira dan Mas Anjas. Saya Narti mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan nilai bersepeda kakak pada saya sendiri bersama teman-teman dalam tim untuk mengembangkan startup kami supaya bisa seperti startup Kak Zafira, yaitu tahu lebih ID. Oke, tahu lebih.id. Oke, silakan. Oke. Menurut aku memang pada akhirnya penting banget untuk mulai dari diri sendiri. Dan menurut aku memang sebenarnya susah ya, karena kalau misalnya kita udah punya lingkungan yang nyaman, terus abis itu kita tiba-tiba kayak, besok kita ketemuannya on time yuk, jam 10-nya jam 10 mulai rapat, bukan jam 10 mulai dari rumah. Itu pasti susah juga gitu. Tapi menurut aku ini adalah hal yang memang perlu pembiasaan, dan kedua kita harus tegas dengan diri sendiri. Walaupun lingkungan kita masih belum sesuai dengan standar yang kita harapkan, tapi yang bisa kita lakukan adalah lakukan, karena the best thing that you can do for them is by
giving an example. Jadi contoh, kita nggak bisa cuman bilang doang, aku berekspektasi kita semua on time, tapi kita yang harus dari diri sendiri menunjukkan on time tuh kayak gini loh maksud gue. Contoh kecil adalah seperti di Tahu Lebih, yang aku bilang ke teman-teman adalah, oke, besok kita mulai rapat jam 10, aku buka Zoom room 9.50, aku tungguin 10 menit. 10 menit nggak datang, kita mulai rapat. Dan itu yang biasanya aku lakukan. Dan teman-teman ada yang baru masuk 9.55, 9.58, 9.59, jam 10 tank ada yang baru masuk, nggak masalah. Tapi begitu jam 10 aku mulai, yang ketinggalan ya udah nanti baca notulensi. Dan ini akhirnya karena sudah membudaya ya, karena harus berkali-kali aku bilang kayak gitu, ketika Tahu Lebih kita adalah satu social enterprise yang menawarkan kelas pendidikan seksualitas dari SD sampai SMA. Di kelas-kelas kita pun seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang mulai jam 10 kita mulai. Buat yang telat, biasanya kan bilang kayak, Kak, nanti ada recordingnya nggak ya? Ya kita bilang itu konsekuensi dari aksi mereka. Dan harapannya adalah mereka bisa belajar dari situ. Dan memang nggak mudah sekali lagi, tapi yang kalau aku boleh quote, salah satu buku yang pernah aku baca judulnya Atomic Habits, ada satu quote yang aku suka, yaitu you don't have to be the victim of your environment, you can be the architect of your environment. Jadi nggak bisa lagi kita bilang, ya lagian sih teman gue lagi pada telat, makanya gue juga ikut telat. Kita nggak bisa lagi ngomong kayak gitu, karena kita bisa loh menjadi arsitek dari lingkungan kita dan bukan jadi korban lingkungan kita. Jadi take control, you are an adult, kita udah gede, bisa kita lakukan. Nice. Suka banget quotes-nya. Jadi kita bukan terpengaruh sama lingkungan aja, tapi kita bisa loh jadi creator, jadi arsitek buat lingkungan kita sendiri. That's nice. Mas Anjas, nilai bersepeda kakak, Jur, dan juga teman-temannya, itu seperti apa? Ini nyambung dengan pertanyaan dari Narti ya. Aku ngerasa kita perlu ngelihat impact apa sih yang akan timbul ketika kita melakukan sesuatu gitu kan. Katakanlah kita terlambat gitu ya dalam mengikuti perkuliahan gitu. Nah, kalau kita berpikir impact-nya mungkin kita nanti akan duduk di belakang ya gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia duduk paling depan kali ya gitu ya. Nah, tetapi maksud saya yang perlu digarisbawahi adalah kalau terlambat kuliah, dosen sudah mulai menjelaskan, nah pasti kan ada materi yang kita terlewatkan gitu. Jadi dampak itu yang nanti akan mempengaruhi prestasi kita gitu kan, atau mungkin juga di hari itu mood kita jadi kurang baik gitu karena suatu tadi ya peristiwa ketika kita terlambat gitu. Jadi selalu melihat bahwa apa yang kita lakukan itu apa sih nanti impact-nya ke kita dan ke orang lain itu dulu gitu. Jadi setiap kali mengambil keputusan, saya berpikir impact-nya apa nih? Kalau nggak bagus buatku, nggak bagus buat lingkungan, ya udah nggak usah dilakukan gitu kan. Atau ini bagus buat lingkungan, ini bagus buat diriku, ya just do it gitu. Sesimpel itu sih. Oke, jadi think twice ya teman-teman ya, kawan aksi. Kalau misalnya kita mau melakukan sebuah keputusan, decision, lihat dampaknya apa. Sama seperti kita memposting di sosial media, kita apalagi buat teman-teman yang merasa saya followersnya kan nggak terlalu banyak. Hey, di sini nggak bicara soal numbers, tapi bicara soal impactnya. Karena ada yang numbersnya cuma sedikit, tapi ternyata impactfulnya juga besar. So beware of everything that you take action, gitu kan? Karena itu punya impact yang luar biasa. Thank you so much. Selanjutnya pertanyaannya masih ada, kurang lebih ada 3.000 pertanyaan ya? Oh bukan. Enggak. Aman. Oke, ini dari M. Panggi Saputra from Madiun. Halo Madiun. Halo Madiun. Keren deh Madiun nih. Oke, mau tanya dong buat kedua narasumber yang luar biasa. Kata dari Najwa Shihab, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Menurut kalian ketika kita memiliki kapasitas yang terbatas, apakah harus fokus pada kesempatan atau upgrading quality untuk memperluas kesempatan? Semisal mendapat opportunity kerja di sini, akan tetapi dream career kita di ibu kota, yang mana kesempatannya hanya ada saat kita fresh graduate. What do you think buat Kak Zafira dan juga Kak Anjas? Thank you. Silakan buat Mas Anjas dulu. Silakan. Gantian ya. Gantian. Nah, kalau aku pikir kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba gitu ya.
Meskipun kadang berkali-kali gagal gitu, tapi dari kegagalan itu kan kita belajar banyak hal gitu kan. Jadi kita sebenarnya gagal itu tambah pinter gitu. Ya ada misalnya ada 1000 kegagalan gitu ya. Tapi ini pahit-pahitnya gitu kan. Tapi saya pikir kalau mencari pekerjaan nggak akan sampai ribuan gitu kan. Tetapi kita tahu oh ini formula yang gagal ini kayak gini loh gitu kan. Kita bisa mencari antitesisnya sebenarnya gitu kan dari kegagalan itu gitu kan. Misalnya oh interview saya kok kurang menarik ya bagi perusahaan yang akan meng-hire saya gitu kan. Atau yang paling mudah CV saya kok standar banget ya gitu kan. Apakah konten tidak menjelaskan kualitas kita gitu kan, atau mungkin tidak cukup informatif untuk memperkenalkan kualifikasi kita gitu kan. Nah, justru dalam kegagalan itu banyak hal yang kita bisa petik gitu ya Mas ya, dan syukur-syukur kita juga bisa membantu orang lain gitu. Kemarin caraku kayak gini tuh gagal loh gitu, nggak berhasil gitu. Harus coba cara lain gitu kan. Nah, kita juga bisa share kok kegagalan itu ke orang lain gitu. Kegagalan nggak mesti hal yang aib gitu ya, tetapi jadi sarana belajar bersama ya. Itu. Oke. Luar biasa. Ya, jadi jangan takut gagal teman-teman ya, karena gagal itu adalah sebuah kesempatan kita buat upgrading lagi. Kalau Zafira, menurutmu seperti apa? Kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah antara upgrading diri untuk memperluas kesempatan atau langsung mengejar kesempatan dan mempertaruhkan gitu ya. Buat aku ini kembali lagi dua-duanya pilihan, sama-sama ada plus minusnya. Tinggal kita ambil aja opsi yang kita bisa hidup dengan keputusan itu dalam jangka panjang. Contoh adalah ketika aku setelah S1, aku punya 2 opsi. Pengen langsung berkarir atau misalnya S2 dulu. Kalau S2 kan berarti karirnya dipending nih buat teman-teman aku yang udah kerja, terus abis itu mereka udah pemasukannya stabil, aku masih dalam posisi menjadi mahasiswa lagi. Dan itu adalah pilihan aku untuk mengupgrading skill diri sendiri dengan harapan nanti kesempatan yang ada di depan mata itu lebih luas. Itu adalah keputusan yang aku ambil dan ini adalah keputusan yang harapannya memang terbaik untuk aku. Tapi apa yang baik untuk aku nggak selalu baik untuk orang lain. Jadi untuk kalian yang memutuskan untuk pengen kerja dulu, terus nanti setelah kerja, tadi follow up apa yang kata Mas Anjas bilang, mengejar cita-cita yang tertunda, itu pun pilihan. Jadi semuanya tinggal kita coba aja tulis plus minusnya, pro and con-nya, benar-benar kita pertimbangin, kita diskusikan dengan keluarga, kita berdoa, dan apa yang menurut kita paling baik pada akhirnya itu yang opsi kita ambil. Nice, boleh kasih tepuk tangan ya. But aku pengen sedikit koreksi bahwa quotes hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan itu adalah quotes dari Sultan Syahrir ya teman-teman ya, dan kawan aksi ya. Itu adalah quotes salah satu quotes favorit saya juga, karena benar sekali kalau misalkan dari Mas Anjas bilang, dari Zafira bilang bahwa ya kita yang tahu menilai kapasitas diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya seperti apa, dan intinya kita harus mempertaruhkan apapun resiko yang akan kita hadapin. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari I Gusti Ngurah Aditya Negara. Ini pasti dari Bali ya. Oke, pertanyaannya adalah, seni juga dapat mengunggah kesadaran masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui kegiatan seni lawan korupsi. Menyentuh kesadaran publik bahwa yuk sama-sama kita merawat kehidupan kita sendiri, merawat peradaban kita untuk lebih baik menjadi manusia yang adil dan beradab. Mau tanya dong ke Kak Zafira dan juga Mas Anjas, bagaimana sih cara meningkatkan nilai-nilai seni yang dapat mengunggah kesadaran masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui kegiatan seni? Silakan. Mungkin Zafira dulu. Aku suka banget seni orangnya. Dan seni itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada yang seni 2 dimensi, ada yang seni seperti play atau musical, ada yang seni seperti konten-konten media, poster, apapun itu menurut aku bisa untuk kita lakukan, untuk kita perjuangkan, dan kita produksi untuk bisa melawan korupsi ataupun bahkan untuk menyampaikan nilai-nilai yang menurut kita sangat penting gitu ya.
salah satu contoh, satu seni yang aku suka banget adalah musicals, dan kebetulan di New York aku sering banget nonton play-play tersebut, dan buat aku itu adalah yang paling menggugah dan bisa menyentuh dan bisa membuat aku untuk terbuka mindsetnya. Tapi ketika dulu aku kecil, sekedar seni-seni seperti kartun, anime gitu ya, kayak Naruto, pantang menyerah, itu aja tuh udah bener-bener menggugah banget buat aku. Karena di usia aku yang saat itu tuh aku mikir kayak, oh iya ya, aku nggak boleh nyerah ya orangnya. Jadi menurut aku yang bisa dilakukan adalah semua itu, apapun passion kalian, apapun bidang kalian, menurut kalian ini adalah hal yang penting lakukan, dan menurut aku ini juga mungkin calling out to all people out there, to all institution out there, to support the arts, untuk bisa memfunding arts, untuk kita bisa ngomongin hal-hal seperti ini dan mengedukasi, nggak hanya via webinar atau misalnya seminar-seminar, tapi juga lewat karya-karya yang bisa lebih subtle mungkin, lebih implisit, tapi bakal ngena juga. Nice, thank you Zafira. Mas Anja silakan. Ini menarik sekali juga, kebetulan suka banget sama seni gitu ya. Seni apapun gitu, kebetulan juga sebenarnya pertanyaannya dari Bali gitu ya Mas ya. Dan Mbak Zafira ya, ini pas banget. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa sebenarnya seni ini kan gak cuma semacam pertunjukan budaya, tetapi merupakan alat transmisi nilai gitu kan. Nah, sebenarnya hebatnya nenek moyang kita itu, cerdasnya mereka itu ngajarin orang itu ya pakai seni gitu kan. Seni itu kan membuai gitu, membuat kita berkontemplasi, membuat kita berpikir but in subtle way gitu. Jadi nggak ngerasa kamu harus jujur loh gitu kan. Jujur itu nggak boleh mencuri, jujur itu kamu nggak boleh datang terlambat gitu. Tetapi lewat seni itu ajaran-ajaran tersebut disampaikan dengan storytelling yang menggugah gitu kan. Yang buat orang itu bisa merefleksikan diri, oh ini kok kayaknya aku kena ya gitu kan. Padahal kita baru nikmatin seni gitu ya, entah seni pertunjukan, seni lukis gitu kan, atau bentuk-bentuk seni lainnya gitu kan. Nah, tentu kita bisa kembali ya ke kekayaan khasanah seni di Indonesia gitu. Di setiap provinsi, setiap daerah punya beragam seni yang bisa digunakan untuk mengingatkan kita makna integritas dan kejujuran gitu ya. Saya ingat pernah baca gitu kan di daerah Tapanuli Selatan, di budaya Batak Angkola ada nyanyian unang-unang gitu kan. Jadi nggak hanya tembang aja gitu, tapi di situ juga mengandung pepatah hidup itu harus jujur. Hidup itu harus kerja keras gitu ya. Hidup itu harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ya seni sebagai transmisi anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi perlu juga diberikan maknanya. Jadi nggak cuma kita menyajikan seni sekedar untuk penghibur mata dan telinga, tetapi juga untuk sebagai siraman rohani kita gitu kan. Jadi ada nilai-nilai yang disampaikan di situ, diingatkan kembali gitu. Nice, thank you. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizal Nurman dari Solo. Hai Solo. Pertanyaannya adalah, pernah nggak di posisi di mana merasa dunia pun tidak merestui mimpi kita? Menurut Mas Anjas dan juga Kak Zafira, baiknya tetap melanjutkan bermimpi yang sama atau bangun dari mimpi itu lalu memulai mimpi yang baru. Apa pendapat kalian? Terima kasih. Mas Anjas dulu, silakan. Aku lagi ya. Iya. Duh, serasa kayak dites gitu. Gimana Mas? Nah, tadi aku bilang bahwa selagi mimpi itu berdampak baik untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat, pastinya kita nggak boleh lelah untuk mengejar gitu. Meskipun dalam perjalanannya banyak tantangan yang membuat mimpi kita itu tertunda untuk terrealisasikan seperti itu ya. Saya yakin kalau kita punya tekad yang kuat untuk menggapai mimpi, tantangan apapun akan bisa dilalui gitu kan. Dan kita juga perlu melihat bahwa tantangan itu jangan diartikan ini kayaknya universe ini
merestui kita deh gitu. Nggak ridho kita bisa menggapai mimpi kita. Kita harus men-switch mentalitas itu. Justru dengan tantangan itu akan mengetes seberapa besar sih komitmen kita untuk menggapai mimpi kita gitu kan. Terus sekali lagi kalau dihubungkan dengan nilai-nilai integritas, karena kadang ada godaan ya. Aduh, kok susah sekali, ya udahlah agak cheating gitu kan. Nah, itu nanti membuat mimpi kita tercapai tidak sempurna pada akhirnya gitu kan. Nah, ya sekali lagi itu tes sebenarnya tantangan itu. Seberapa komitmen sih kita menggapai mimpi dan untuk menggapainya di rel atau jalan yang benar gitu, sesuai dengan nilai-nilai integritas. Oke, nice. Zafira, your turn. Kalau misalnya pertanyaannya adalah antara kita ya udah nyerah atau kita coba lagi ketika rasanya alam semesta nggak mendukung cita-cita kita, aku pernah ada di posisi seperti itu juga. Karena dulu ketika aku pertama kali daftar S2, aku keterima di University of Cambridge di UK, tapi abis itu nggak dapat beasiswanya. Akhirnya nyoba lagi tahun depannya. Tahun depannya aku nyoba lagi, keterima di Cambridge lagi, keterima juga di Harvard, terus beasiswanya ketolak lagi. Buat teman-teman yang pengen lihat video penolakannya ada di channel aku juga. Dan itu rasanya kayak, kok hidup gini banget ya gitu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi aku bilang, hidup itu pilihan. Antara kita coba lagi dan kita ambil semua pelajaran dari kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, atau kita ya udah pindah jalur dan kita memutuskan untuk mencari cita-cita lain. Kita bisa melakukan keduanya, dan yang kembali lagi tadi aku bilang adalah tinggal mana sih yang bisa kita hidup jangka panjang gitu. Dan buat aku pribadi, aku punya prinsip, mendingan aku nyesel setelah aku nyoba, dan lagi daripada aku nyesel karena aku nggak pernah mencoba sama sekali, atau nggak pernah mencoba lagi padahal kesempatannya masih ada. Dan di usia aku yang sekarang, aku ngerasa keputusan terbaik untuk diri aku adalah untuk mencoba lagi. Dan ketika gagal, itu bukan karena kita nggak mampu ya, tapi karena kita belum punya informasi lengkap tentang apa sih yang bisa membuat kita lebih mulus jalannya. Nah, dari kegagalan itulah kita belajar, oke, berarti CV kita perlu diimprove, oke, interviewnya harus latihan lagi, oke, personal statement-nya harus dikasih feedback lagi dari orang-orang yang lebih ahli dari kita. Dan antara kita pengen melihat itu sebagai tempat belajar dan tempat untuk upgrading diri atau tidak, itu adalah kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi, yes, pernah mengalami masa itu, antara pengen lanjut atau pengen ganti cita-cita, itu pilihan, dan harapannya apapun itu kita bisa tetap menghidupi keputusan kita dan juga dengan menghidupi nilai-nilai yang integritas. Oke, boleh tepuk tangan reactionnya sekali lagi. Wow. Well, terima kasih. Pas ini karena narasumber keren-keren, ada Zafira, ada juga Mas Anjas dengan segala background dan ceritanya masing-masing. Keren, Zafira dengan Harvard story-nya yang sempat viral di social media. Wow, luar biasa sekali. Dan juga Mas Anjas untuk mengkawal kita anak-anak muda bahwa semangat anti korupsi dan harus lawan korupsi dari kita dan hajar serangan fajar. Hari ini seru banget ya. Jelang weekend kita seru-seruan tadi bersama Zafira dan juga Mas Anjas. Oke, untuk sebagai penutup ya, kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak mendengarkan the last words atau apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman anak muda supaya kita nih sebagai anak muda, kawan aksi punya semangat anti korupsi, ya kan? Punya semangat Jumat bersepeda kakak. Jadi ada jujur, ada juga mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Dan tadi tentunya punya sifat dan juga sikap, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke, mungkin kita akan ladies first dulu. Mbak Zafira, apa yang pengen kamu sampaikan untuk generasi muda kawan aksi ini? Silakan. Mungkin aku mau share satu cerita sedikit dari buku yang pernah aku baca. Cerita ini adalah tentang seorang anak laki-laki yang suatu hari dia lagi main keluar, terus habis itu dia ngeliat ada kepompong, dan kepompong ini tuh baru selesai metamorfosis. Jadi ada kupu-kupu yang udah berusaha untuk keluar dari kepompongnya, tapi ditungguin anak laki-laki ini berjam-jam kok nggak keluar-keluar. Akhirnya dia pengen ngebantu kupu-kupu ini, dia ambil gunting, terus dia buka kepompongnya.
Dan akhirnya kupu-kupu ini bisa keluar dari kepompong tersebut. Tapi kupu-kupu ini dia bisa terbang sama sekali. Karena ternyata satu proses yang harus dilewati oleh kupu-kupu supaya dia bisa terbang adalah untuk melatih otot-otot sayapnya. Dan otot-otot sayap ini terlatih ketika dia ingin berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan upaya dia sendiri. Dan menurut aku cerita ini adalah satu metafor bagus untuk hidup kita in general. Karena kita bakal selalu menghadapi tantangan. Ini mau dimanapun, mau di usia berapapun pasti akan ada. Tapi ternyata tantangan ini sama seperti kupu-kupu berusaha keluar dari kepompong, tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menempa kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi apapun tantangan ke depannya, baik itu tantangan yang melatih kejujuran kita, tantangan yang melatih integritas kita, ingat bahwa ketika kita bisa melewati tantangan tersebut, maka kita udah menjadi seperti kupu-kupu yang bisa terbang dengan dua sayapnya dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Nice, thank you Zafira. Mudah-mudahan menginspirasi kawan aksi dan juga kita semua yang ada di ruangan ini ya. Mas Anjas, last but not least, silakan. Ya, mungkin aku ingin bicara kalau apapun mimpi kita itu, ya kita perlu perjuangan. Tetapi sebenarnya bukan merupakan end goal sebenarnya, entah itu dalam bidang pendidikan atau bidang lain atau pekerjaan gitu. Tetapi bagaimana mimpi itu juga bisa membawa kontribusi ke masyarakat gitu. Jadi kita bisa kok berprestasi dengan menggapai mimpi plus berkontribusi ke masyarakat. Contohnya Mbak Zafira, sekali lagi ada contoh di sini ya dengan taulebih.id gitu ya. Saya pikir kita bisa mengawinkan dua hal itu gitu ya, atau menggabungkan dua hal itu gitu kan. Biasanya orang berpikir prestasi itu lebih ke individual, tetapi sebenarnya prestasi pun bisa kok dibentuk untuk memberikan kontribusi ke masyarakat. Aku pikir itu merupakan bentuk dari pencapaian mimpi yang lebih hakiki kalau menurut aku. Ya, terima kasih. Oke, nice banget. Terima kasih Mas Anjas. Aku juga pengen ngingetin, jangan lupa kamu bisa melihat tayangan ulang ya. Kalau tadi ketinggalan bisa nonton ulang di YouTube aclc.kpk dan juga nantikan follow juga seluruh sosial media aclc.kpk, Instagram, TikTok, YouTube untuk tahu episode selanjutnya. Oke, dan jangan lupa kita harus tetap punya semangat, biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa. Dan Jumat bersepeda kakak yaitu jujur. Ayo, apalagi tadi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Oke, sebelum menutup aku pengen kasih pantun sedikit, boleh dijawab cakep ya nanti ya. Oke, beli besi di Bekasi. Cakep. Kawan aksi, ayo berantas korupsi. Dadah. Saya Rana Rayendra, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.